Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wal azizul ghafur wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wal habibus syakur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumi ba'atsil qubur. Amma ba'da. Wa qala al-qa'il wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Wa qala aidan inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluha al-jasad kulluh wa idza fasadat fasada al-jasad kulluh ala wa hiyal qalbun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu insyaallah minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang sama-sama hadir pada pagi hari ini, pertama-tama senantiasa kita mengucapkan kalimat syukur dengan kata alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berucap Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan tentunya Bapak Kapolsek beserta jajarannya yang saya tidak sempat sebut satu demi satu namanya. Nasabah saya belum mengenal semua, tapi tidak ada salahnya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Saya perkenalkan dahulu, pertama nama saya pribadi Ahmad Umar Abdul Qahar, dan kebetulan kami ditugaskan dari MUI Provinsi Sulawesi Selatan, yakni dalam hal ini Komite Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia untuk wilayah Sulawesi Selatan, dalam rangka untuk pembinaan mental spiritual umat yang menjadi salah satu program MUI Sulawesi Selatan, dalam hal ini yaitu KDK, Komite Dakwah Khusus MUI Sulawesi Selatan. Kemudian selanjutnya, apa maksud dan tujuan MUI Sulawesi Selatan hadir di setiap polsek-polsek khususnya untuk wilayah Sulawesi Selatan? Umumnya di sini yang disampaikan oleh Ketua KDK kita difokuskan untuk Kota Makassar. Yang pertama adalah menjalin silaturahim. Kemudian yang kedua, dalam hal ini bersafari dakwah, guna untuk membangun kerjasama. Apatah lagi tadi disampaikan oleh Pak Haji Jabir, tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan pemilu. Tentu di sini yang diperkuat adalah mental kerohaniaan atau mental spiritual untuk membangun prinsip-prinsip dalam menjalankan tugas yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan tugas tersebut tidak lain tidak kecuali kelak akan diminta pertanggungjawabannya ketika kita kembali kepadanya. Maka Nabi SAW pun apatah lagi telah berpesan kepada kita semua setelah 4 abad
bahwasannya tidak akan sempurna iman di antara kalian sebelum kalian mencintai saudaramu sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Tanda cinta seseorang kepada saudaranya tentunya satu dengan yang lain dia menjalin silaturahim. Kemudian apa tujuannya ketika menjalin silaturahim? Yakni satu dengan yang lain saling ingat mengingatkan tentang kebaikan, tentang yang hak, yang tentunya itu akan dibawa setelah kita berjumpa dengan kematian. Sebab berbicara persoalan hak atau kebenaran, sesungguhnya Allah lah yang maha benar, maha sempurna dalam segala kebaikan. Manusia hanya bisa berbuat, manusia hanya bisa bekerja. Sebagaimana yang telah dicontoh oleh Nabi Muhammad SAW. Apatah lagi kehadiran kami di sini sebagai perwakilan MUI, tentu harus memberikan pesan-pesan yang insya Allah menjadi bekal untuk pribadi kami dan juga yang hadir pada pagi hari ini. Secara khususnya, sebenarnya kunjungannya tidak lain untuk membangun, yaitu saudara-saudara kita yang sedang terjerat hukum. Di antaranya, mohon maaf Haji, yaitu tahanan. Dikhususkan. Kenapa mereka bisa melakukan perbuatan, mohon maaf, keji atau perbuatan yang mungkar? Itu disebabkan mental spiritualnya bukan hanya lemah, tapi mati. Maka Nabi SAW mengajarkan kita, tanda seseorang mencintai dirinya sendiri, dia membuktikan kecintaannya kepada saudaranya yang lain. Tentunya saudara seiman, saudara sebangsa, saudara sesama makhluk Allah sebagai manusia, sebagai insan. Karena kita manusia, umumnya Nabi SAW memberitahukan punya sifat. Sebagaimana dalam hadis Nabi bersabda, al-insan mahallu khata' nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Janganlah kita berbicara terlalu jauh persoalan-persoalan yang sifatnya ibadah. Persoalan yang zahiriyah saja, yang nampak, yang kelihatan biasa dilupa. Kunci motor, kunci mobil, bahkan ada yang sampai lupa kadangkala istrinya pun dia lupakan. Ada bahkan juga sampai dia lupakan suaminya. Kenapa bisa seperti itu? Semua faktornya dikarenakan sebab akibatnya, yaitu adalah spiritualnya alias keyakinan kebatinannya telah rusak. Oleh sebab itulah Nabi mengingatkan, sungguh dalam tubuh manusia itu inna fil jasadil mudghah, ada satu gumpal daging, idza saluhat, kalau dia rusak maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Tindakannya, perilakunya, aktivitasnya menjadi rusak semuanya. Kalau dia baik, maka baiklah setiap anggota tubuhnya. Apa itu? Kata Nabi, ala wahyal qalbun, yaitu hati. Jadi hati ini kalau tidak bisa dijaga, bahaya. Karena bisa menjadi sakit hati. Nah, kalau sudah berbicara sakit hati, kawan pun bisa menjadi lawan. Keluarga pun bisa menjadi musuh. Sebab manusia pada dasarnya sesungguhnya dia memiliki sifat seperti tanah. Karena memang kan manusia awal mula diciptakan dari apa? Mohon maaf saya bertanya. Ujung dari apa? Awal mula diciptakan manusia? Dari tanah. Dan tanah sifatnya pancaroba. Tergantung circle-nya, lingkungannya. Kalau dia kena air, becek, ya toh? Kena matahari, kering kerontang. Kena api, bahkan bisa panas, bahkan menyala. Kena dingin, dia dingin. Itu sifat tanah. Tapi mohon maaf, tanah yang tidak digarap, apa dampaknya? Maka dia akan tumbuh rumputan. Nah, kalau sudah tumbuh rumput, maka di atas rumput itu akan hadir hewan-hewan yang suka makan rumput. Kerjanya hewan yang suka makan rumput seperti kambing, kuda, sapi. Kerjanya ada apa saja
Yang pertama dia kerjanya makan, minum, tidur, kawin, buang hajat. Dia punya pekerjaan seperti itu. Pertanyaannya kemudian, apakah ada manusia yang model seperti itu saat ini? Ada. Kerjanya hanya makan, minum, tidur, kawin, buang hajat. Mohon maaf. Kemudian kalau tanah yang tadi sudah tumbuh rerumputan tidak digarap lagi, maka dia akan berkembang, tumbuh menjadi semak belukar. Lalu kalau sudah tumbuh semak belukar, maka akan berubahlah kondisi hewan yang hadir. Yang hadir tentunya hewan-hewan yang berbisa. Yang hadir hewan-hewan yang berbisa. Di antaranya, ya, silakan. Ya. Itu belakang sana, Bang. Belakangnya, di belakangnya sana. Kasihkan kursi ke sana. Di belakangnya. Ya, silakan. Ada kursi di dalam lagi. Saya lanjut kembali. Jadi persoalan tanah ini itu sangat sakral dengan kehidupan manusia. Karena kenapa? Kita bisa mengambil hikmah dari sifat tanah itu tadi. Maka mulai dari rumput menjadi semak belukar. Bayangkan kalau tanah sudah tumbuh semak belukar, maka berubah kondisi hewannya yang hadir. Yang hadir hewan-hewan yang berbisa. Kerjanya apa hewan-hewan berbisa? Menyakiti lalu tidak mau disakiti. Pertanyaannya, adakah hari ini manusia model seperti itu? Kerjanya menyakiti tapi tidak mau disakiti. Seperti ular. Ini atau kamar-kamar yang sifat ular. Seperti kalajengking, lipan dan lain sebagainya. Kerjanya menyakiti tapi tidak mau disakiti. Kemudian tanah yang sudah tumbuh semak belukar seperti itu tadi tidak digarap lagi tanahnya, maka berubah kondisinya menjadi hutan belantara. Lalu kalau sudah menjadi hutan belantara, berubah keadaannya. Hewannya justru lebih lengkap lagi. Tapi di dalam hutan belantara itu ada hewan yang berpuasa. Hewan apa namanya? Hewan buas. Kerjanya memangsa, tidak kenal kawan, tidak kenal lawan, bahkan tidak kenal keluarga. Kenapa bisa seperti ini? Sebab awalnya dikarenakan apa? Tanahnya tidak digarap. Maka inilah ilustrasi di dalam tubuh manusia itu ada sebidang tanah yang harus digarap, yang harus ditanami pohon yang bermanfaat. Secara teknik pertanian, ternyata pohon itu memiliki 5 unsur. Yang pertama akarnya, yang kedua batangnya, kemudian yang ketiga tangkai atau ranting, yang keempat daunnya, yang terakhir buahnya. Apa akarnya pohon yang harus kita tanam di dalam hati kita? Ternyata di sini kita berujuk kepada agama. Agama memiliki 5 unsur. Unsur yang pertama agama yaitu adalah imaniyah, keyakinan, jamak daripada rukun iman. Nah, kita harus sadari, pertama kita beriman kepada Allah. Jangan sampai kita tidak yakin sama Allah, tidak merasa kita bahwasanya segala apa yang Allah berikan dalam hidup kita itu sesungguhnya hanyalah titipan, amanah sebagai pinjaman modal yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Kira-kira bisa nggak dipertanggungjawabkan? Makanya apa yang Allah pinjamkan selama kita hidup? Nikmat yang pertama, nikmat iman dan Islam. Lalu apa fasilitasnya nikmat iman dan Islam? Hanya 2. Kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fima katsirun minan nas, as-sihha wal faraid. Nikmat yang pertama sebagai pendukungnya nikmat iman dan Islam yaitu nikmat kesehatan. Kemudian yang kedua, nikmat kesempatan waktu. Kita semua yang hadir, mohon maaf komandan dan juga teman-teman sahabat yang sedang diuji oleh Allah, yang sedang lagi bermasalah dengan persoalan, tentu kita harus bertanggungjawabkan secara dunia maupun akhirat.
Apa yang harus kita lakukan saat ini? Mohon maaf, Allah itu menguji kita dengan nikmat kesehatan dan kesempatan, memiliki maksud dan tujuan. Bayangkan kalau kita nggak sehat, tidak bisa hadir di sini semua. Betul? Kalau kita tidak menyempatkan waktu, kesempatan, pasti kita pun tidak dapat hadir pada pagi hari ini. Makanya dua nikmat ini adalah persoalan yang sangat sakral bagi manusia. Mereka tena kule boya, tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa beraktivitas kalau tidak sehat dan tidak punya kesempatan waktu. Makanya hari ini orang bisa melakukan kejahatan dikarenakan apa? Adanya kesempatan. Kalau orang tidak berpikir dengan persoalan kesehatan dan kesempatan, maka dia sesungguhnya sama halnya bagaikan manusia yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, alias tidak pandai bersyukur kepada Allah atau tidak pandai berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang dititipkan kepadanya. Maka singkatnya, pagi hari ini saya ingin menyampaikan hanya 3 poin. Yang pertama adalah jangan pernah kita menyia-nyiakan yang namanya kesehatan dan kesempatan. Sebab kita hidup di dunia tidak lama. Hidup tak di sini, kata Nabi SAW, 60-70 tahun. A'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Umurnya umat saya, kata Nabi, berkisar 60 hingga 70 tahun saja. Wa aqalluhum, sedikit di antara mereka maya juzu dzalik, sampai kepada umur tersebut. Hari ini kita tidak ada yang bisa menjamin sampai umur tak sampai jam 12 siang nanti. Tidak ada yang bisa jamin. Tidak ada yang tahu sampai atau tidak. Tapi kita senantiasa berharap kepada Allah, semoga dengan adanya kegiatan-kegiatan, amalan ibadah yang kita lakukan, semakin diberikan kesempatan untuk ditambahkan umur dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, jangan pernah menyepelekan persoalan ibadah atau mental spiritual. Sebab kenapa? Dalam diri kita ini ada 2 unsur. Unsur pertama rohaniyah atau batiniah. Unsur kedua jasmaniah. Mungkin persoalan jasmani kita semua sudah paham. Bagaimana kalau sakit itu perut, apa yang harus dilakukan? Kalau sakit kepala, apa yang harus kita minum, apa yang harus kita konsumsi? Kita semua paham. Tapi persoalan rohaniyah, batiniah, bila pandraki, kalau dia rusak, maka apa sikap yang harus kita lakukan? Tentunya di sini Nabi mengajarkan satu dengan yang lain saling ingat mengingatkan. Karena manusia sifatnya pelupa dan khilaf. Maka jangan heran kalau ada saudara kita yang sedang khilaf bermasalah seperti ini. Tentu bapak-bapak di sini komandan tidak kaget nih. Karena ini sudah ketentuannya Allah di dalam kehidupan dunia. Tapi setidak-tidaknya kita sebagai manusia atau orang yang beriman, yang yakin kepada Allah, tentunya kita jangan sampai apa? Jangan sampai melanggar hukum-hukum Allah dan juga hukum dunia. Makanya 2 yang dijaga. Yang pertama kita jaga hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Sebagai apa? Sebagai komunikasi rohaniah kita, batiniah kita. Kemudian yang kedua, hablum minan nas, yaitu hubungan antara sesama manusia. Sebab kita membutuhkan yang namanya hubungan kepada Allah dan manusia untuk apa? Untuk menjadikan kesempurnaan agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena nanti orang meninggalkan kehidupan dunia, yang dia bawa hanya 2 saja, iman dan amal. Amal ini ada 2 macamnya, ada yang baik, ada yang buruk. Semuanya amalan ini untuk kampung akhirat, tapi di sana juga ada 2 tempat. Makanya hukum di dunia ini tidak jauh berbeda dengan hukum dengan akhirat. Tapi pun dari akhirat, kalau di akhirat la ilaha illallah, siksaan yang paling kecil saja, kata baginda Rasulullah SAW, dipakaikan terompahnya neraka, sandalana itu menjuri neraka, dipakaikan, lalu dia berdiri di atas kerikil neraka, itu otaknya mendidih. Di sini palingan kita, ya ditembak ke kita, atau mohon maaf ditembak karang atau dipukul. Itu saja sakitnya sudah luar biasa. Bagaimana lagi dengan di akhirat?
Makanya hidup ini simple, kita jaga hubungan kita kepada Allah dan juga jaga hubungan kita sesama manusia. Kemudian yang terakhir, senantiasa kita untuk berdoa kepada Allah secara konsisten. Agar apa? Menjaga kestabilan mental spiritual yang Allah titipkan dalam hidup kita sebagai nikmat yang sangat besar, utamanya nikmat iman dan Islam. Karena kenapa? Hari ini orang banyak bisa mengorbankan agamanya dikarenakan hanya tipu daya muslihatnya kehidupan dunia. Apatah lagi tidak lama kita berjumpa dengan, mohon maaf, acara pesta rakyat mencari pemimpin yang terbaik, yaitu pemilu. Di sini akan banyak keadaan-keadaan yang kita lalui, utamanya bapak-bapak kami, komandan-komandan kami yang hadir pada pagi hari ini. Dan itu semua menjadi ladang amal akhirat kita. Ketika kita menjalankan tugas betul-betul penuh keikhlasan dan keyakinan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya itu akan menjadi pertanggungjawaban kita dunia maupun akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang memberikan kepada kita semua kebaikan dan kebahagiaan. Sebab kenapa? Karena kita dapat bersilaturahim, bisa sama-sama berkumpul dalam satu majelis yang penuh barokah. Apatah lagi nakana nabita adalah hadisena, semua umat saya itu masuk surga. Nah, ini mentong bateri nabita kul umat yadkhulul jannah illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan. Makutana sahabat Nabi takila wa ya Rasulullah, ya Rasul, inain jokate, siapa itu yang tidak mau masuk surga bersamamu? Kan aneh. Tapi Nabi memberitahukan tanda-tandanya, ciri-cirinya. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata baginda Rasul, yang mentaatiku, mengikuti anjuranku, mengikuti perintahku, atau menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri toladan dalam kehidupannya, maka dialah yang menghendaki masuk ke dalam surga denganku. Namun sebaliknya, dekna elo marangkalinga perintah Nabi ta, dia tidak mau mendengarkan perintah anjurannya Nabi Muhammad SAW, atau tidak menjadikannya baginda Rasul sebagai suri toladan dalam hidupnya, maka sesungguhnya dialah manusia golongan yang tidak menginginkan masuk ke dalam surga bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, tentu kita semua mengharapkan keselamatan di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat bersama dengan barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Tentunya poin yang pertama, jangan pernah kita sia-siakan dua nikmat. Pertama, nikmat kesehatan dan kesempatan, secara khusus nikmat iman dan Islam. Kemudian yang kedua, senantiasa kita jaga hablum minallah dan hablum minan nas. Sebab kenapa? Kita manusia ini membutuhkan topangan satu dengan yang lain. Si paringereng, si patah ingat, saling ingat mengingatkan tentang kebaikan dan kebenaran. Sebab manusia sifatnya pelupa dan khilaf. Dari kata asal mulanya nasa yansa munasian manusia. Manusia itu selalu lupa memang. Jadi butuh satu dengan yang lain saling ingat mengingatkan, apatah lagi persoalan yang akan dibawa untuk menjadi bekal kita setelah mati. Yang terakhir, selalu berdoa kepada Allah agar konsisten untuk melaksanakan, menjalankan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita. Apa yang dimaksud ibadah itu, Ustaz? Tentunya setiap 1 kali 24 jam aktivitas kita, ketika kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, maka tentunya menjadi nilai ibadah di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Kapolsek atau yang mewakili dan seluruh jajaran yang sempat hadir pada pagi hari ini, dan juga kepada saudara-saudara yang sedang diuji oleh Allah, yang tentunya akan melangsungkan proses pertanggungjawaban istilahnya hukumnya, ya, mohon maaf. Di sini tadi disampaikan oleh Pak Haji, ada yang kasusnya berkaitan dengan pembunuhan, kemudian yang kedua pencurian. Ini semua dikarenakan, kalau mohon maaf saya mau bertanya, ini karena apa kita bisa lakukan seperti itu?
Ini yang di depan dulu yang baju hitam. Yang baju hitam. Satu orang mewakili. Apa kasusmu? Kasus penggusuran. Pembusuran. Jangan sampai lewat kodong komandan atau lewat ustaz kayak ceramah nampak apa busur kesasar bahaya aja. Ya, kenapa bisa membusur? Apa sebabnya kira-kira? Apakah karena ada kesempatan atau karena apa? Ada kesempatan itu pergi perang, Pak. Oh, pergi perang. Wih, Masya Allah. Itu di samping sebelah ujung itu sudah pakai baju Gaza itu. Palestina. Ya. Kalau mau seperti itu, kumpulkan rezeki kita banyak-banyak, lalu beli tiket, pesan visa, langsung berangkat Palestina. Kalau mati di sana ndak rugi, mati syahid. Karena membela hak tanah warga Palestina dan juga dapat amal membela agama. Unar ini, lataba kiruah. Pertama bermasalah secara hukum Allah, tentu ini dosa besar sekali. Dan ini bisa diampunkan kalau minta maaf sama orang kita busur. Kenakah itu orangnya? Kena. Oh enggak, jadi lebih bagus sebenarnya busur itu hewan-hewan liar. Tapi jangan hewannya orang yang keluar dari pagar lampar di busur akan aku gapan dasar dalekan balaka. Itu salah iya. Pergi ke hutan berburu itu bagus. Tapi kalau orang yang kita busur, wah itu dosanya besar sekali. Jadi kita harus kembali memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Itulah tadi yang disampaikan. Mohon maaf, siapa nama tak? Saya Ahmad Umar. Siapa kita nama tak? Ya? Ya. Muhammad Parakat, Pak. Wih, bagus sekali namanya, Haji. Luar biasa. Jadi kira-kira kita masih mau ulangi atau tidak? Tidak ya, insya Allah di. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan untuk menjalani ini proses hukum tak, dan juga kita berpikir untuk lebih bijak lagi. Berapa umur sekarang? 18, Masya Allah. Sudah lulus SMA? Sudah lulus ya. Bajiki kodong alun tak tu ampe tak selama Allah saga nasawatina disenju kematian. Jadi bahagiakan kedua orang tua ta. Itu pasti masih hidup di orang tua di. Iya, kita buktikan nanti kalau memang selesai proses hukumnya, nanti kita lanjut bekerja, cari nafkah, bahagiakan kedua orang tua. Nah, seperti itu. Berhentilah kemudian untuk melakukan hal-hal yang batil, hal-hal yang tidak baik. Insyaallah di. Nah, kemudian saya tanya satu lagi yang tadi yang baru datang. Kalau yang baru datang tadi yang di belakang apa persoalannya ini? Kasus ini masalah atau apa ini? Perampokan. Oh, tidak jauh beda. Jadi perampokan, pembegalan, pencurian, tidak jauh berbeda. Karena kenapa? Kalau kita bicara hukum syariat Islam, punah Al-Quran di Pinawang itu dia harus dipotong tangan kan. Tapi pasti kita tidak mau tuh dipotong di mana? Itu kalau kita naik haji di Saudi Arabia, kalau ada kita lihat orang itu tangannya hilang, kalau jarinya satu berarti baru satu kali, jarinya dua hilang berarti dua kali, pendua. Tapi punalannya ini berarti itu profesional, perampokan juga. Langsung di residivis. Tapi kira-kira saudara siapa namanya? Ini yang baju hitam satunya lagi? Farah. Iya, kita sama nama. Ya. Supriyadi. Kira-kira masih mau dilanjutkan seperti itu. Iya, lanjut dulu menulis tawa. Iya. Sudah berkeluarga? Berapa umur tak? 22. Sudah lulus sekolah? Enggak. Bisa kerja sekarang, itu pekerjaan banyak. Cari kegiatan, aktivitas. Kemudian satu, kalau mau bahagia, sereji. Sebenarnya kenapa bisa begini? Karena Allah kita tinggalkan, Allah kita lupakan. Bisa dipahami di? Allah dilupakan sehingga akibatnya apa? Tina midisen karena apa? Ini sebenarnya tujuan hidupku itu. Nah, terjadilah kelakuan-kelakuan yang apa? Yang sifatnya buruk dan fatal, merugikan orang lain, bahkan menghancurkan kita punya nasib. Jadi saudara Supriyadi, saya rasa selama di sini coba kita mendekatkan diri kepada Allah. Saya kasih saran, kalau bisa sholat taubat. Tentunya semua yang hadir di sini muslim semua, jadi tahu. Ya, kalau bisa sholat taubat. Kalau kita apa masalah tabe om? Ya,
Ini om. Ya. Mencuri Pak. Mencuri juga di? Oh, mencuri. Yang satu. Ya. Oh iya, satu aneh. Jadi hampir sama. Jambret, perampok itu enggak jauh beda. Istilahnya gitu. Kebetulan saya lama sekolah di Jawa, jadi mengerti istilah-istilah jambret, nyolong, begal, anjo bahasa batin jori ngasih kan tuh. Jadi seperti itu. Tapi kuncinya kata Nabi, as-salatu miftahul khair. Salat itu juru kunci segala kebaikan. Walaupun kita saat ini lagi dihukum oleh Allah melalui hukum pengadilan dunia, jangan kita tinggalkan salat. Mau ki bahagia kan? Mau ki berubah nasib hidup tak? Jangan tinggalkan Allah. Kalau Allah panggil ki sehari semalam 5 kali. Kan Allah panggil ki hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Seakan-akan Allah bilang, "Hai wahai hambaku, mengasih ngolam peribalaku. Datanglah kamu kepadaku." Untuk apa? Membuktikan rasa terima kasihmu kepada denganku atas segala nikmat yang saya titipkan, amanahkan di dalam hidupmu. Jangan juga nikmat Allah, terutama nikmat kesehatan dengan kesempatan tanlasaka. Nasabah anjo talasa hidup 1 kali ji, tidak ada hidup 2 kali, 3 kali. Kalau ada hidup 2 kali, 3 kali, anjo manusia. Pasti itu makhluk yang sedikit aneh. Karena manusia hanya 1 kali saja kesempatan hidupnya. Dan sesungguhnya kehidupan dunia inilah tempatnya kita bercocok tanam amal. Jangan sampai salah tanam amal bekal untuk menuju kampung akhirat. Bisa dipahami semua di saudaraku, Masya Allah. Bersabar ki, bertabah ki dengan cara apa? Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kemudian kalau sebelum tidur malam ambil air wudhu, lalu kita kerjakan sholat taubat. Bisa kira-kira di? Insya Allah di? Ya, itu sebagai relaksasi terapisnya kita. Dan betul-betul kita mengadu di sini kan hanya 4 orang jadi. Si lomba-lomba Miki di situ sholat taubat masih kan? Oh 2 yang di dalam masih ada 2. Nah, jadi kita ada di sarung tak tuh? Oh enggak bisa di? Enggak bisa bawa sarung di? Oh enggak bisa bawa sarung. Ada yang sarung di kalau mau sembahyang dikasihkan. Oh begitu. Jadi kalau mau sembahyang minta. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau tahu kata Nabi, ad-dunya sijinul mu'min. Dunia ini penjaranya orang-orang beriman. Maksudnya Ustaz penjara itu di dunia banyak keterbatasan. Kita terbatas untuk melakukan hal-hal yang tentunya melanggar pasti ada akibatnya. Akibat hukumnya. Kemudian juga terbatas makan, tidak boleh sembarang makan yang haram. Aja punya dirampok anu enggak tahu, dicolong anunya orang ini. Pasti itu barang-barang tidak baik. Kemudian di dunia juga terbatas tinduron, karena tinduron harus. Karena kalau tidur terus tidak beda, jauh beda dengan hewan. Karena kita ini dibatasi dengan apa? Untuk ibadah, ingat lagi sama Allah. Sehari semalam berapa kali? Pak? 5 kali. Kita berapa umur tak tahu? Mohon maaf. 5 ya? 5 subhanallah. Nanti kalau bisa tuh dibotak nih rambut tuh biar ganteng, biar kelihatan awet. Sekaligus sholat taubat itu. Nah, bagus sebenarnya itu kalau sudah dibotak segar kita punya pikiran sarap. Nah, nanti kalau komandan mau dimandikan, mandinya itu langsung mandi ruqyah. Di ruqyah yang batang kaleta. Nah, sahabat baratnya kapan rilalangannya tidak dising itu, tapi ya saat ini kita berbicara rileks pada pagi hari ini sebagai apa? Sebagai bentuk silaturahim dan juga pembekalan spiritual atau mental spiritual. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan Pak Haji Jabir, Komandan. Ya mungkin masih ada yang ingin kita utarakan, silakan Pak.